Banyak orang menganggap kalau ingin menolak Undang-Undang Cipta Kerja, maka sudah seharusnya membaca seluruh isinya terlebih dahulu. Sosokan nolak sampai ikut demo segala. Memangnya kamu sudah baca semua isi undang-undangnya? Pertanyaan miring dan menjengkelkan tersebut kerap dilontarkan kepada orang-orang yang menolak disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sudahlah menjengkelkan, pertanyaan tersebut juga sering dijawab secara serampang, sudah cukup. Sementara kita tahu pertanyaan tersebut sebenarnya syarat akan jebakan. Si penanya kebanyakan belum baca juga. Pertanyaan tersebut sejatinya lebih sebagai pressure untuk menyerang psikis lawan saja. Pada kenyataannya, urusan menolak dan mendukung itu tak melulu soal sudah membaca atau belum. Perlu diingat, belum atau malah tidak membaca itu bukanlah suatu kesalahan atau bahkan dosa. Santri percaya pada apa yang dikatakan kiai walau belum membaca. Mahasiswa pun mencerna apa yang disampaikan dosen walau belum memahami. Presiden menandatangani suatu produk hukum walau belum, kalau ini pasti sudah membaca lah ya. Nggak mungkin seorang presiden nggak baca dokumen yang ditandatanganinya. Nggak mungkin banget. Iya, pasti nggak mungkin. Kata kuncinya sih satu, trust. Pokoknya sami'na wa ata'na. Tanggung jawab tetap ada, tidak sekedar taklid tanpa memahami persoalan dasarnya dan sanggup berpikir. Itu saja. Sama halnya dalam persoalan Omnibus Law, undang-undang super yang berusaha menyelaraskan 79 undang-undang yang terdiri dari 1000 pasal dan lebih dari 10 klaster tersebut. Awam hanya perlu menitipkan kepercayaan pada pihak yang dipercayainya. Apa keliru kalau buruh menaruh kepercayaan pada tempatnya yang berserikat? Apa salah menjadikan demo sebagai media untuk menyuarakan kepentingan mereka? Bagi yang belum membaca produk hukum berisi lebih dari 900 halaman tersebut, tidak perlu risau dan ragu kalau memang punya niat menolak. Banyak ahli dari beragam keilmuan sudah membedahnya, bahkan sejak rancangan undang-undang tersebut masih dalam bentuk naskah akademik. Dosen-dosen senior dari Fakultas Hukum menjadi motor usulan kepada pemerintah untuk mencabut rancangan undang-undang tersebut, bahkan sejak masih orok. Beberapa nama besar seperti Sigit Haryanto selaku dekan, Maria Sumarjono, Zainal Muchtar, Edi Hiaritz, dan tokoh-tokoh lainnya ada di barisan penolak. Bukan hanya soal menolak, mereka telah menguliti rancangan undang-undang Cipta Kerja tersebut. Alasannya sangat mendasar, cacat formil, kurang transparan, dan kurang melibatkan masyarakat atau minim aspirasi publik. Secara khusus, Maria Sumarjono yang pakar hukum agraria itu menyorot investasi apa yang sebenarnya ingin disasar pemerintah? SDA kah? Tentu saja ini menjadi pertanyaan menarik sebab kita tidak tahu pasti seberapa ekstraktif investor akan diberi kemudahan. Siapa saja mereka? Mewakili kepentingan siapa, bagaimana posisi masyarakat adat yang kerap kalah dengan korporasi, berapa banyak lapangan kerja yang dibuka, dan bagaimana sih aspek keberlanjutan lingkungan yang akan dikelola. Secara kasar kita sudah bisa menebak bagaimana jawabannya. Buat yang paham eksternalitas, tentu bakal langsung terpelatuk mengapa banyak investor global mengkhawatirkan rancangan undang-undang tersebut. Alasannya ya karena mereka tidak mau disebut bagian dari kerusakan lingkungan. Sesederhana itu, tidak perlu berpikir kita dikontrol kepentingan asing. Tak ada yang keliru menjadikan Indonesia sebagai negeri tujuan investasi utama, sebab itu akan membuat daya saing kita melonjak. Namun bagaimana sebenarnya aspek kelembagaan kita? Berbeda ya dengan Fakultas Hukum. Di Fakultas Ekonomi hanya ada segelintir yang tidak setuju dengan Omnibus Law. Entahlah, bisa jadi ini karena silabus yang digunakan di sana memang cenderung pro kapitalisme. Tetapi dari yang segelintir itu muncul nama Rimawan Pradiptyo selaku Kepala Departemen Ilmu Ekonomi yang secara telak menyebut bahwa solusi yang ditawarkan rancangan undang-undang cilaka, tidak menjawab masalah yang dimunculkan dalam naskah akademiknya, seperti korupsi tinggi, daya saing di bawah Thailand dan Malaysia,
dan FDI yang rendah, serta perizinan yang rumit. Mengapa menurut Rimawan, semua kemudahan investasi yang ditawarkan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan sebaik jika perbaikan aspek lembaga diperbaiki, ya seperti KPK, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan kementerian-kementerian. Karena tidak ada negara maju yang korupsinya tinggi, tidak ada negara maju pula yang tidak mengatur sistem insentif yang rasional dan manusiawi. Sementara yang ditawarkan dalam rancangan undang-undang tersebut fokus pada upaya menarik investasi. Terpenting nih, kita baru menghadapi pandemi. Sudah selayaknya semua sumber daya dialokasikan untuk penanganannya. Omnibus Law sejak awal dibinani tujuannya sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengatasi pandemi. Cara pengesahannya pun terbilang lancung. Sekarang untuk menyikapinya saja oleh para bucin pro Omnibus Law, kita disuruh baca 900 halaman dulu. Macam orang lupa dirinya itu siapa. Sudah tahu peringkat literasi Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara. Wong orang mau menyempatkan diri buat baca Terms and Conditions yang cuman beberapa halaman saat mendownload aplikasi saja, itu sudah sangat luar biasa men. Mbo ya kita ini sadar diri lah, paham kearifan lokal, ini Indonesia loh, sekali lagi Indonesia, dan kita ada di dalamnya. Kalau ada kekurangan, apa susahnya memperbaiki bersama? Baca bersama saja, malah nyuruh baca, padahal dirinya juga belum tentu baca. Situ kok berani-beraninya nyuruh orang baca dokumen 900 halaman. Anda siapa bos?